Bapak Ibu, apa kabar? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun mungkin ini secara online. Tapi saya yakin sekali bahwa ibadah kita hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hamba percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, jika kami lakukan di dalam Tuhan, dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hamba percaya Tuhan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan di Gateway, dan hamba percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Mulai dari hamba-hambamu Tuhan, sampai pada seluruh sidang jemaatmu diberi kekuatan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan satu tuntunan yang lebih baik untuk kami hidup lebih bijaksana di dalam kami mengarungi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi hambamu dan mengurapi seluruh umatmu yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini gereja saudara sedang membahas tentang sebuah keluarga. Tentunya hal ini sangat menarik dan ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sebab memang keluarga, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa sebuah keluarga. Ya, meskipun ada orang berkata, oh saya sudah terpisah dari keluarga saya, tetapi bagaimanapun juga dia memiliki keluarga. Nah, mari Bapak Ibu, hari ini saya diberikan satu pembahasan melalui gembala saudara untuk saya membahas tentang hubungan antara anak dengan orang tua. Dan tentunya ini berbicara tentang anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang betul-betul sudah membangun sebuah rumah tangga, dan bagaimana hubungan mereka dengan orang tua mereka, karena begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga antara orang tua dengan anak yang anaknya sudah mulai mandiri, antara mertua dengan menantu yang dimana banyak ketidakcocokan. Tetapi saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita satu jalan keluar sehingga kita tetap bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, rumah tangga kita diberkati, kita bisa menjalin hubungan antara anak-anak dengan orang tua. Dan saya yakin sekali kalau kita mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita diberkati, hidup kita pun pasti akan menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengawalinya dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini berbicara tentang kehidupan anak yang sudah mulai beranjak dewasa, memulai kehidupan yang baru bersama dengan pasangannya, dan bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk anak-anak tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Padahal firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita dengan penuh bijaksana. Sebab itu, mari kita simak ayat ini dengan baik. Di ayat ini dikatakan bahwa anak seorang laki-laki, dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mari kita pelajari apa arti kata meninggalkan. Karena tentunya kebenaran firman Tuhan kita ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel dengan budayanya Timur Tengah, budaya orang Yahudi tentunya. Jadi Bapak Ibu, kita akan mempelajari juga apa yang dimaksud kata meninggalkan menurut tradisi Yahudi, dan juga kita akan melihat dari bahasa asli apa arti dari kata meninggalkan. Sebab Bapak Ibu, ternyata
ayat ini merupakan kunci keberhasilan membangun sebuah rumah tangga. Jika saya dengan saudara adalah sidang jemaat yang memang sedang membangun sebuah rumah tangga dan usia pernikahan saudara masih terbilang muda, maka firman Tuhan ini akan menjadi satu jalan supaya bagaimana kita menyikapi membangun rumah tangga sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan bagi saudara yang sudah lanjut usia, saudara yang sudah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, mereka sudah berumah tangga, firman Tuhan ini juga akan menjadi wawasan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana kita mencermati selain kita juga melihat kehidupan rumah tangga kita yang sehat, tapi bagaimana juga kita bisa mendukung anak-anak kita yang sudah dewasa supaya rumah tangga mereka juga tetap baik. Nah, saya perhatikan hari-hari ini banyak perceraian, banyak perselingkuhan, bahkan juga banyak keretakan antara seorang anak dengan orang tua. Nah, banyak sekali rumah tangga mulai rusak karena sebenarnya tidak pahamnya seseorang antara keluarga yang sehat. Bagaimana cara membangun hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Kata meninggalkan, Bapak Ibu, dalam bahasa asli ditulis dengan kata azab. Wow. Jadi meninggalkan itu azab. Nah, saudara mungkin selama ini berpikir azab itu bukannya sesuatu yang negatif ya Bu Vera gitu ya. Mungkin saudara karena sering nonton film azab gitu ya. Nah, saya ingin saudara mempelajari kalimat kata ini dengan benar. Kata azab dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, memiliki beberapa pengertian. Kita akan mempelajarinya baik-baik hari ini. Yang pertama, kata azab itu memiliki pengertian mengundurkan. Nah, apa arti mengundurkan dan bagaimana pengertiannya di dalam kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kata azab berbicara tentang mengundurkan, itu berkaitan dengan otoritas. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berbicara kepada mereka yang sedang membangun sebuah rumah tangga. Mulai dari mengawali sebuah rumah tangga dan juga sedang mulai membina satu hubungan yang sehat di dalam rumah tangga. Jika saya dengan Bapak Ibu adalah benar-benar anak-anak Tuhan yang mau dididik oleh firman Tuhan, maka Tuhan katakan seorang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya. Dan kata meninggalkan di sini berbicara tentang dari kalimat pengertian kata azab. Azab yang pertama adalah berbicara tentang mengundurkan diri. Nah, saudara, apa ini mengundurkan di sini? Mengundurkan di sini berkaitan dengan otoritas. Jadi Bapak Ibu, seorang yang sudah membangun rumah tangganya, dia memiliki otoritas tersendiri di dalam keluarganya. Nah, Alkitab sudah memberikan satu ketetapan bahwa otoritas di dalam membangun sebuah rumah tangga itu ada di seorang yang namanya suami. Ya, pria akan disebut sebagai imam. Dia memiliki sebuah otoritas. Nah, Bapak Ibu, jika seorang anak laki-laki biasanya dia tinggal di rumah, pada awalnya dia bersama dengan orang tuanya, tentu apa saja yang dilakukannya akan dimonitor oleh orang tuanya. Ya, ada banyak orang pria-pria bilang, wah ini anak mami nih, dikit-dikit tanya mami gitu ya, tanya mama. Tidak salah, tetapi ketika saudara sudah membangun rumah tangga, maka seorang pria, seorang laki-laki, dia akan memiliki satu tanggung jawab yang penuh di dalam otoritas. Nah, begitu pula ketika seorang anak perempuan dia masuk ke dalam sebuah rumah tangga, dia menjadi seorang istri, si istri harus mengerti bahwa otoritas yang tertinggi di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya sebagai seorang istri adalah suaminya. Kalau mungkin dia dulu sebelum dia menikah, dia otoritasnya adalah papahnya, mamahnya, maka setelah dia menikah, otoritas di dalam hidupnya adalah suaminya. Jadi Bapak Ibu, rumah tangga yang sehat adalah di mana otoritas dipegang kendali penuh oleh seorang suami. Ya, jadi seorang pria dia harus memiliki satu otoritas, satu sikap
yang dia betul-betul harus memahami bagaimana cara memimpin, cara membangun sebuah rumah tangga yang baik. Sebab itu salah satu syarat di dalam gereja Tuhan, kalau jemaat mau menikah, salah satunya adalah dia harus betul-betul dewasa, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Sebab untuk membangun rumah tangga, jika orang tersebut tidak dewasa, maka dia akan sulit untuk bisa mendidik atau mungkin membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting sekali saudara. Ya, ini masalah yang pertama yang sering kali terjadi dalam rumah tangga, percekcokan ya, kondisi yang begitu genting terjadi. Karena apa? Karena fungsi dari seorang suami tidak maksimal. Apalagi kalau si suami itu masih dikungkung oleh orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya selalu memberi masukan-masukan yang dimana kemungkinan besar masukan-masukan dari orang tuanya itu belum tentu cocok dengan kehidupan dari seorang istri yang dia nikahi. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya saya ini sebagai konselor ya, hampir kebanyakan para istri mengeluh karena suaminya tidak bisa mengambil keputusan, dan setiap kali suaminya akan mengambil keputusan selalu ada campur tangan dari orang tuanya. Ya memang ini yang perlu kita pelajari dengan baik ya, dan para orang tua harus betul-betul mendidik anak mereka supaya anak mereka betul-betul mandiri. Kalau memang dia sudah menikah, sebelum menikah seorang anak laki-laki harus diberikan pengertian supaya dia tahu bahwa kendali dalam hidup berumah tangga itu ada di tangan dia. Sebab itu kenapa Alkitab selalu memberikan satu standar rumah tangga yang bahagia adalah yang pertama di Mazmur pasal 128 dikatakan laki-laki atau suami yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau seorang pria, seorang suami, dia hidupnya takut akan Tuhan, dia melekat kepada Tuhan, saya jamin, saya yakin, dia akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ya, dan tentunya Bapak Ibu bukan berarti juga seorang anak laki-laki ketika dia menikah dia udah nggak mau tahu dan dia tidak mau dengar nasihat orang tuanya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi dalam hal ini seorang pria, seorang suami, dia harus mengerti bahwa otoritas tertinggi di dalam membangun sebuah rumah tangga ada di dalam genggaman tangannya. Kuasanya ada di dalam kehidupannya. Jadi kalau sampai seorang suami dia tidak memiliki satu kepribadian yang baik, gambar diri yang baik, dia tidak bergaul dengan Tuhan, maka otomatis rumah tangganya akan sedikit tidak bahagia, atau kemungkinan besar akan terjadi masalah-masalah yang lain. Ini penting sekali. Jadi azab di sini ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa ketika kita membangun rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang bahagia, seorang laki-laki harus mengerti dia punya otoritas tertinggi. Sebab itu sebelum menikah, ya, sebelum orang tua mengizinkan anak-anak laki-lakinya menikah, anak laki-lakinya harus dididik dengan benar bagaimana supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kedua, kata azab Bapak Ibu memiliki pengertian berangkat. Jadi azab itu dalam bahasa Ibrani itu artinya berangkat. Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan lokasi. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang berumah tangga yang sehat ya, yang baik, maka pasangan suami istri itu seharusnya dia sudah tidak satu rumah lagi dengan orang tuanya. Itu yang sehat. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi memang saya tidak terlalu menekankan, ya, tidak terlalu saklek orang bilang. Loh itu loh, Bu Pendeta bilang, kalau kita bangun rumah tangga tuh, ojo serumah, papa mama. Terus saudara, gara-gara saudara dengar firman Tuhan ini terus saudara jadi gegeran gitu ya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, makanya kenapa sih menikah itu perlu persiapan yang matang? Saudara ya, apalagi saya suka memperhatikan, ya maaf ada anak-anak muda
dengan pergaulan yang tidak dijaga kekudusannya akhirnya belum siap. Jangankan pekerjaan ya, rumah juga belum ada tempat tinggal ya. Minimal saya selalu menganjurkan, minimal kamu kontrak tidak apa-apa. Ya, ada yang bilang begini, Bu, tapi orang tua saya ini sakit. Nah, itu lain masalah. Sakit dan perlu diobati, perlu juga didampingi, sehingga saya tidak bisa jauh dari orang tua saya. Mungkin itu adalah satu pembahasan yang lain. Tetapi kalau yang sehat, kalau memang orang tuanya masih produktif dan juga orang tuanya juga bisa ditinggalkan, maka seorang anak yang mulai beranjak dewasa, dia mulai membangun rumah tangga, seharusnya sehatnya dia sudah punya tempat tinggal sendiri. Nah, kata berangkat ini dalam kata azab ini berkaitan dengan lokasi, berkaitan dengan tempat tinggal. Jadi seorang yang berumah tangga yang sehat ya, yang betul-betul ini salah satu langkah untuk membangun rumah tangga yang bahagia, maka dia harus terpisah dari orang tuanya. Kenapa saudara demikian? Karena itu akan mendidik si anak yang sudah mulai mencapai dewasa membangun rumah tangga ini untuk mereka mandiri, untuk mereka belajar betul-betul memahami kehidupan ini perlu diperjuangkan. Karena kalau masih satu rumah dengan orang tua, saya sangat yakin sekali, saudara, semua apa yang kita kerjakan itu akan dipantau oleh orang tua kita. Dan kalau yang namanya orang tua itu udah ada lah. Orang tua tuh ketika anaknya itu bermasalah, ketika anaknya kekurangan atau apa, terus orang tuanya diem aja. Itu terserah, kamu kan sudah dewasa, sudah menikah, ya udah urus-urus. Saya yakin orang tua yang baik itu nggak mungkin seperti itu. Ketika mereka melihat kedua suami istri ini kekurangan atau mungkin ya mereka dalam keadaan masalah, pasti si orang tua tidak akan diam. Karena satu rumah kan kelihatan ya, ketahuan apa saja masalahnya. Sedangkan Bapak Ibu, seorang yang sudah membangun rumah tangga, dia harus betul-betul memahami bagaimana dia juga harus berhikmat. Dia harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah hidup. Jangan sedikit-sedikit saudara yang sudah dewasa, sudah membangun rumah tangga, ya ada masalah dikit, lari ke papa, lari ke mama. Buat saya itu gak sehat. Sebab itu ketika saudara suami istri sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, tinggallah di rumah yang terpisah. Dan itu akan membuat saudara menjadi mandiri. Ya, itu membuat seorang laki-laki, seorang suami, dia harus bertanggung jawab dengan segala kebutuhan yang ada. Dan sebagai seorang istri, dia juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan semua apa yang dibutuhkan di dalam rumah. Itu akan dialami dan akan menjadi satu didikan yang baik bagi mereka yang sudah membangun rumah tangga yang terpisah dari orang tuanya. Nah, tentunya ada beberapa yang bilang, aduh Bu, rumah mahal, sekarang kontrak juga mahal, suami saya ini belum sanggup, saya juga nggak ada dana gitu ya saudara. Ya, kalau saudara belum siap, memang itu kendalanya, tapi pasti akan ada masalah-masalah yang baru yang akan muncul. Jadi saya sedang membahas tentang bagaimana rumah tangga yang sehat, bahagia, dan juga yang sebenarnya sudah dituntun oleh Tuhan. Gimana sih cara Alkitab kita ini membangun rumah tangga yang sehat. Nah, itu kata azab yang kedua, yaitu memisahkan diri, memiliki satu lokasi yang sendiri sehingga mereka menjadi mandiri. Nah, yang ketiga kata azab Bapak Ibu itu memiliki pengertian tentang menyerahkan. Apa ini kata menyerahkan? Berkaitan dengan ketergantungan. Saudara, ketika kita menikah, maka kita ini sudah tidak boleh lagi bergantung kepada orang tua. Dan kita harus betul-betul bisa mengendalikan segala emosi, segala apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kalau mungkin dulu sebelum kita menikah dikit-dikit ada masalah, lapor sampai mama ya, bicara sama orang tua. Tapi ketika saudara sudah membangun sebuah rumah tangga, maka saudara sebenarnya tidak sehat kalau dikit-dikit ada masalah saudara lari kepada orang tua. Apalagi kalau masalahnya itu berkaitan dengan pasangan hidup kita. Jadi kita nyeritainlah kebobrokan suami kita, kebobrokan istri kita sama orang tua kita, itu tidak sehat. Nah, jadi saudara, ini kata azab. Jadi pengertian kata azab di sini, yang pertama seorang laki-laki harus mengerti dia punya kuasa, dia punya kendali.
Sebab itu seorang laki-laki harus melekat kepada Tuhan, harus hidup dekat kepada Tuhan supaya dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan bagaimana dia membangun sebuah rumah tangga. Ya, yang kedua kata azab itu adalah di mana kata berangkat di sini terpisah dari sebuah lokasi. Azab ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita harus mandiri, betul-betul utuh, sempurna mandiri. Tanpa ada lagi kita harus nebeng sama orang tua kita, ya dikit-dikit kita harus cerita sama orang tua kita, wah itu sesuatu yang tidak sehat. Seorang yang sudah membangun rumah tangga, dia harus bisa mengatur kehidupannya dengan baik. Tanpa dia harus membeberkan setiap apa yang terjadi dalam rumah tangga. Itu adalah pengertian dari salah satu kata azab yang di dalam Alkitab dikatakan maka seorang laki-laki harus meninggalkan, itu kata azab, saudara. Jadi azab ini kesimpulannya akan memberikan kepada kita satu pengertian bagaimana rumah tangga itu, seorang anak yang sudah dewasa itu membangun rumah tangganya harus betul-betul mandiri. Dia sudah tidak ada lagi kaitannya dalam yang namanya fisik, ya, yang namanya keuangan, yang namanya emosi. Seorang anak yang sudah membangun rumah tangga, yang sudah dewasa, dia harus betul-betul memiliki satu sikap yang mandiri, yang dewasa, ya, tidak selalu mencampuri atau tidak minta untuk orang tuanya terus, ya, gandoli mereka. Jadi anak yang kalau saudara ingin dikategorikan sebagai anak yang dewasa, ya, anak yang betul-betul memiliki kategori dia sudah mandiri, ya saudara harus hidup dan menghidupi kata azab ini. Belajar, saudara, ya. Dan saya yakin sebenarnya di setiap kita ini nih Bapak Ibu, ada orang bilang begini, tapi kan keuangan saya, ekonomi saya bilang begini. Sebenarnya kalau kita nih mau menyesuaikan diri kita, pendapatan kita segini, ya kita coba cari rumahnya yang sesuai dengan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita belum mencukupkan untuk membeli kendaraan yang lebih mahal, ya jangan terlalu dipaksakan. Jangan. Nah kadang-kadang tuh kenapa sih sebuah rumah tangga menjadi tidak sehat itu? Karena gengsi, Bapak Ibu. Ya, pendapatan tidak cocok, ya, pengeluarannya tidak cocok dengan pendapatan, gitu kan? Ya, di dalam dunia saja ada peribahasanya, ya. Jangan besar pasak daripada tiang, gitu. Kalau saudara memang sudah maksimal, sudah berjuang, sudah bekerja, hasilnya seperti itu, lalu saudara jangan orang bilang tidak bisa berpadan dengan apa yang ada, gitu loh Bapak Ibu. Ya sebenarnya kalau kita mau berpadan, kita mau hidup ya sesuai dengan ya Tuhan titipkan rezeki berapa sama kita, lalu kita olah dengan baik, maka hidup saudara tidak akan menjadi tanggungan bagi banyak orang, apalagi orang tua kita. Saudara, orang tua kita itu sudah membesarkan kita dari kecil sampai kita dewasa. Ya jangan sampai saudara seharusnya sudah dewasa ini bukan lagi jadi tanggungan orang tua, tapi harusnya saudara yang sudah memberkati orang tua itu yang sehat. Makanya Alkitab katakan seorang laki-laki ketika dia ingin menikah, ya, ketika dia ingin bersatu dengan istrinya, dia harus meninggalkan orang tuanya. Nah kata azab ini memberikan satu pengertian supaya seorang yang sudah berumah tangga tidak lagi mengganggu atau menyusahkan orang tuanya. Ketika ayat firman Tuhan mengajar kepada kita dengan kata azab, meninggalkan orang tua, itu bukan berarti saya dengan saudara masa bodoh atau kita kurang ajar ambil orang tua. Bukan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Efesus pasal 6 ayat 2-3 dikatakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau saya dengan Bapak Ibu ingin bahagia, rumah tangga saudara mau bahagia,
Saudara ingin panjang umur saudara ingin panjang gitu. Saudara ketakutan nih karena COVID ya, pandemi. Waduh, ini kok banyak yang langsung pulang ke surga. Nah, saudara masih kepengen, Tuhan aku tolong dong kasih aku ini umur. Tuhan kasih aku kesehatan supaya aku masih bisa lebih lagi mengerjakan sesuatu yang lebih baik buat Tuhan. Mungkin saudara punya kerinduan. Nah, Bapak Ibu, lihat, perhatikan baik-baik. Ya, jadi ketika ayat ini mengajar kepada kita, saudara, hormatilah ayah dan ibumu. Ini saudara harus mengerti bahwa berkat kita itu juga nggak lepas dari orang tua kita. Jadi kalau kita gabungkan dengan ayat yang kita bahas tadi di Kejadian, lalu apa kaitannya? Di Kejadian bilang tinggalkan orang tuamu, azab. Ya, kita harus azab dengan orang tua kita. Artinya apa? Harus mandiri, terlepas dari orang tua kita. Tapi terlepas dan mandiri ini artinya apa? Kita harus betul-betul membuat orang tua kita bahagia, bersyukur memiliki anak seperti kita gitu loh, Bapak Ibu. Lalu kalau kita harus meninggalkan orang tua kita, lalu hubungannya apa dong? Kalau kita sudah membangun rumah tangga gitu kan, kayaknya udah terlepas deh Bu Vera. Berarti kalau seperti kita harus meninggalkan orang tua kita kan berarti tidak ada hubungan lagi dengan orang tua. No, sorry, ini pengertian yang salah. Saudara harus mengerti juga, ketika Tuhan suruh kita meninggalkan orang tua kita, azab di sini, di mana kita harus mandiri, artinya kita juga harus mengerti apa hubungannya kita dengan orang tua setelah kita menikah. Ternyata Bapak Ibu, menurut firman Tuhan yang kita baca, bahwa berkat, sumber berkat kita, ternyata itu juga mengalir dari orang tua kita. Loh, apa maksudnya? Oh, berarti Bu Vera saya boleh minta uang sama orang tua saya. Aduh, ini udah salah kaprah lagi. Jadi maksudnya gini, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara rumah tangga saudara betul-betul nih ingin sehat, ingin bahagia, saudara harus menghormati orang tua saudara. Tapi kata hormat di sini, ingat, jangan menyimpang dari kata azab tadi. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Hormati orang tua saudara, tapi jangan saudara tidak melakukan azab tadi. Hormat di sini bukan berarti sedikit-sedikit saudara harus datang kepada orang tua, dikit-dikit saudara mengeluh kepada orang tua, dikit-dikit minta pertolongan dari orang tua. Itu saudara bukan menghormati. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami pengertian kebenaran firman hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian hidup saya ya. Ada sesuatu yang Roh Kudus berikan kepada saya pengertian ya. Jadi saya bilang, "Pak, aku kepengen kamu umur panjang. Aku kepengen kamu diberkati Tuhan." Makanya apa yang saya dukung suami saya? Saya dukung suami saya untuk apa? Menghormati orang tuanya. Ya, jadi kalau suami saya itu dia punya satu inisiatif pengen melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya bahagia ya, beliin pakaian lah gitu, ngasih berkat lah tiap bulan. Oh, saya sebagai istri dukung, saudara. Saya dukung. Dengan tujuan apa? Karena ketika suami saya tahu menghormati orang tuanya, umur panjang ada di dalam genggaman kehidupannya. Dan apalagi kejayaan, kehormatan. Saya memperhatikan selama saya dengan suami saya, Bapak Ibu, kita betul-betul berjuang untuk menghormati, mengasihi orang tua kami. Saya mau bilang sama saudara, meskipun masalah dalam rumah tangga, kebutuhan hidup itu tidak pernah berhenti, tapi saya mau bilang, saya mau saksi sama Bapak Ibu bahwa rumah tangga kami tidak pernah kekurangan. Selama saya dengan suami saya tahu menghormati orang tua, maka segala hal yang baik itu ada dalam rumah tangga kami. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya berharap Bapak Ibu memahami, bangunlah sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang betul-betul disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan saudara melakukan apa yang Tuhan minta. Meninggalkan orang tua, azab, yaitu artinya berarti kita sudah mandiri, bisa membahagiakan orang tua kita, dan juga kita bersatu dengan pasangan kita, yaitu di mana kita harus memperjuangkannya dengan maksimal. Kita harus berjuang untuk suami istri bisa bersatu, dan saya percaya di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada gembala saudara, kita akan satukan hati di dalam doa kembali.
Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi dampak, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua. Dan juga Tuhan, kami rindu supaya kami ini benar-benar bisa melakukan yang benar di mata Tuhan. Roh Kudus, bantu kami, berikan kepada kami hikmat dan kekuatan. Hamba percaya diberkatilah setiap rumah tangga yang ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, dan biarlah rumah tangga mereka ada di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu melepaskan berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sudah kembali juga beribadah walaupun online. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, ibadah kita. Tuhan berkati Ibu Bapak semuanya sebagai jemaat Tuhan yang setia di dalam beribadah, ya. Terima kasih atas pelayanan teman-teman sekalian di dalam ibadah hari ini. Terima kasih terlebih kepada Ibu Pendeta Vera, ya, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema juga tentang keluarga. Ya, biarlah lewat tema-tema keluarga ini, keluarga-keluarga kita dipulihkan, keluarga-keluarga kita diberkati, keluarga-keluarga kita bersama anak cucu kita, semuanya menurut rel, menurut apa kata firman Tuhan, ya, supaya semua keluarga diberkati oleh Tuhan, dan visi gereja kita, keluarga yang melayani, boleh berjalan dengan sebaik-baiknya, ya. Bapak, sedikit pengumuman, ya. Pada kita tetap masih online, saya tetap mengharapkan semuanya masih ikuti protokol kesehatan, ya. Kemanapun Ibu Bapak pergi, jangan lupa, ya, pakai masker, ya, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jauhi kerumunan, ya. Jangan sampai kita bergerombol sehingga saling menular, ya. Supaya kita semuanya sehat, dan berdoa, ya. Juga berdoa untuk negara dan bangsa kita, pemimpin kita, ya, vaksinasi boleh berjalan dengan cepat, selesai sehingga imunitas secara kolektif ini segera dapat tercapai, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, pengumuman tambahan juga lagi minggu depan, ya, kita minggu pertama. Jadi ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Ya, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah perjamuan suci ini. Dan jangan lupa Ibu Bapak diharapkan bisa mengambil roti, ya, hosti dan anggur di gereja, ya. Ada jam kerja di sana, Bapak bisa mengambilnya, bisa mengambil sendiri-sendiri, bisa kolektif dengan tetangga ataupun teman-teman FC-nya, ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, Bu Bapak. Saya undang Bapak untuk bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Haleluya.
Atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, ibadah pada hari ini boleh berjalan baik, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Kau telah berkenan berfirman lewat hamba-Mu, memberkati domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Berkati Ibu Pendeta Vera yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati domba-domba-Mu semuanya, anak-anak-Mu, Tuhan yang masih sekolah, di bangku sekolah, Tuhan berikan hikmat marifat. Memberkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden sampai aparat yang rendah, Tuhan juga memberkati. Memberkati ibadah kami sepanjang minggu, ibadah raya, ibadah Joyful Kid, ibadah Solid, YOC, Dewasa Muda, ibadah doa malam, ibadah FC, kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Mari terima berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dan lebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.